Kamu pengen dapet cuan dari menulis? Yuk langsung saja kita tanya-tanya sama founders dari kelas menulis online Indonesia, Kak Tendi Murti. Halo, selamat sore Kak Tendi. Gimana nih Kak kabarnya? Udah siap untuk sharing-sharing dengan teman-teman komunitas bisnis muda ya, Kak? Alhamdulillah siap insya Allah. Ya ngobrol sharing aja ya, ngobrol biasa lah. Mungkin tanya kali ya beberapa pertanyaan ke Kak Tendi dan yang mungkin ini juga ditanyakan sama teman-teman kemarin saat mendaftar kegiatan ini. Profesi penulis itu bisa nggak sih menghasilkan cuan gitu? Karena sesuai dengan tema kita hari ini juga ya, kira-kira profesi menulis itu menghasilkan cuan nggak sih? Atau ya cuman sekedar ngisi waktu luang aja tapi nggak ada cuan? Beda banget dengan zaman sekarang. Zaman digital gitu ya. Apalagi teman-teman blogger di sini juga. Kalau dulu mungkin hanya sekadar ngeblog gitu kan, terus ya mainan AdSense dan segala macam. Karena saya juga dulu sempat mainan kayak gitu di blog saya kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan kita ngobrolin cuan dari tulisan zaman sekarang, bisa jadi menulis itu menjadi profesi utama kayak gitu. Kalau dulu itu sampingan karena kita nggak pernah tahu buku itu dijualnya kapan, kejualnya berapa, royaltinya cuma 10% gitu ya. 10% itu dapatnya 6 bulan kemudian misalkan kayak gitu ya. Nah, sekarang di platform itu udah jauh banget berbeda kayak gitu. Di platform itu bisa jadi setiap hari dapat atau misalkan sebulan sekali kita dapat bagi hasil dari tulisan kita. Ada yang di KBM itu bahkan sehari bisa dapat sekitar berapa ya? 40 atau 50 juta sehari itu. Kenapa di digital itu penting banget adaptasi itu? Karena kita bisa test the water. Cek, ini tulisan kita itu udah bagus belum? Ada yang mengkritisi enggak? Ada yang mencemooh enggak? Kalau ada yang mencemooh berarti, ini berarti harus ada yang diberesin dan segala macam gitu. Penulis dan pembaca bisa berinteraksi langsung. Ini kelebihan dari digital. Yang ketiga adalah penulis bisa mengambil inspirasi dari pembaca bagaimana cerita akan berlanjut. Ini sih luar biasa banget menurut saya ketika teman-teman nulis di digital ya. Karena misalkan tadi baru 20 bab misalkan 20 bab itu kita udah dapat cuan tuh. Tapi kita bingung untuk mendapatkan ide selanjutnya. Kita bisa lempar tuh ke si pembaca kita. Nah, terus penulis bisa memperkirakan berapa penghasilan. Ini penting banget. Kalau di buku fisik kita nggak bisa. Kalau di KBM misalkan di aplikasi ya, teman-teman itu setiap harinya kita bisa melihat hari ini kita dapat pendapatannya berapa, terus penjualan setiap babnya yang ngebuka berapa orang dan segala macam itu kita bisa memperkirakan. Terus tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menerbitkan buku. Nah ini penting banget. Tapi ya gimana lagi gitu kan, karena memang penulis ini udah harus waktunya move on ke tulisan digital kayak gitu, seperti itu. Itu ya, terus tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk tadi ya, lebih memungkinkan untuk berpenghasilan besar. Ini bisa tadi yang udah saya ceritakan juga, kita bisa ngecek setiap harinya penghasilan itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Nah, penulis bisa berbisnis dengan tulisannya. Artinya gini, tulisan itu jadi produk digital gitu kan. Produk digital, makanya kenapa KBM itu kita memposisikan sebagai marketplace para penulis yang ingin menjual tulisannya. Memosisikannya seperti itu. Kayak gitu sih. Intinya sih menulis dengan visi lah ya. Teman-teman nulis, tapi bukan hanya sekedar nulis, pengen dapetin cuan, tapi sayang banget gitu kan, cuan tapi nggak berkah dan segala macam kan sayang. Nah, makanya nulis itu harus dengan visi. Nulis itu harus bisa memberikan manfaat kepada si pembacanya. Kayak manfaat apa ya, bebas itu kan. Manfaatnya tentu yang positif seperti itu. Karena kan ada juga manfaat yang negatif dan segala macam gitu ya. Nah, jadi menulis itu harus dengan visi sehingga apa? Kita bisa dapetin royaltinya, tapi juga kita dapetin royalti akhiratnya gitu. Sehingga ya panen pahala lah ya, kayak gitu. Bagaimana cara agar ebook kita tidak dibajak atau diperjualbelikan ulang, sedangkan belum paham dan nggak punya dana untuk haki. Terus etiskah menulis dibantu dengan ChatGPT atau AI? Apa lebih dan kurangnya hasil tulisan yang dibantu AI? Gimana menghilangkan sifat perfeksionis dalam menulis yang bikin tulisan nggak kelar? Nah, mungkin boleh dibantu Kak Tendi. Banyak nih. Iya, betul Banyak diborong. nih. Yang pertama kalau yang pertama itu kalau di KBM itu kita udah pasti nggak bakalan, kecuali ya orang IT bener-bener jago banget gitu ya, bisa ngehack ke dalam segala macam. Sampai sejauh ini sih kita belum ada tuh yang bisa ngebajak tulisan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan ada nih yang ngebajak dan segala macam, maka kita siapkan, kalau nggak salah kita sudah siapkan orang hukum untuk ngebantu kayak gitu ya.
Terus yang kedua, ChatGPT. Kalau menurut saya ChatGPT itu adalah tools untuk ngebantu riset kita. Tapi kalau misalkan tulisan itu kan ciri khas ya. Kita nggak bisa ngeganti tulisannya Asma Nadia dengan ChatGPT misalkan. Atau saya sendiri misalkan tulisan saya, karakternya tuh seperti ini. ChatGPT itu mungkin nggak bisa masuk sampai ke ranah itu gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya ChatGPT itu atau AI gitu ya, sebagai tools bagaimana kita meriset, bagaimana kita mengembangkan ide dan segala macam. Sisanya yang kita mendingan tulis sendiri kayak gitu. Terus gimana menghilangkan sifat perfeksionis. Nah, nulis itu otak kanan teman-teman. Jadi nggak usah fokus kepada perfeksionis dulu, fokus aja ke selesai dulu gitu kan. Nah, perfeksionis itu ada di ranah editor. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nulisnya selesai, baru tuh self editing, mindahin tuh dari otak kanan sebagai penulis ke otak kiri sebagai editing, karena ngedit itu ya otak kiri gitu kan, salah dan tepat dan tidak tepatnya kayak gitu, seperti itu. Jadi saran saya teman-teman nulis aja dulu sampai selesai, habis itu baru masukin ke ranah perfeksionisnya itu dengan editing kayak gitu. Tips untuk memulai menulis gimana ya Kak? Nah ini mungkin bisa menjadi closing statement nih dari Kak Tendi. Gimana sih caranya kalau kita ingin mulai menulis? 4M, menulis aja terus itu kan. Karena gini, ada yang namanya akidah penulis. Nah itu teman-teman baca deh, akidah penulis itu sebenarnya rada ekstrim sih judulnya, cuma buat trigger aja. Nah, di akidah penulis itu yang pertama adalah harus membiasakan diri nulis aja dulu. Nulis itu yang pertama tuh. Yang kedua, setelah sudah terbiasa dengan menulis dan segala macam, mulai menulis dengan teknik. Maksudnya apa? Kita mulai ada ide cerita, ada ide atau segala macam. Habis itu kita juga belajar tentang bikin dari ide itu menjadi outline, dan dari outline itu bagaimana cara nulis dan segala macam. Dan nggak usah diedit dulu kayak tadi yang pertama. Ada yang nanya ini nggak usah perfect dulu gitu, jadi aja dulu. Habis itu akidah yang ketiga, biasanya kalau kita udah terbiasa nulis dan segala macam, itu dengan terbiasa nulis itu teman-teman, itu kaidah EYD atau QWB itu udah jadi sendiri kayak gitu. Jadi editingnya juga nggak terlalu banyak gitu, jadi ramah editan tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya gimana supaya mulai menulis, ya menulis aja dulu. Yang pertama menulis, yang kedua menulis, habis itu kita mulai fokus ke bangun tulisan dengan konsep dan segala macam. Habis itu baru kita tuh udah terbiasa ya udah nulis tanpa harus ada segala macam juga kita bisa nulis gitu. Itu sih teman-teman. Terakhir closing statementnya adalah teman-teman nulislah bukan hanya sekadar untuk mendapatkan cuan, tapi nulis untuk kebaikan banyak orang kayak gitu, sehingga pahalanya nyampe sampai akhirat gitu. Wah, menarik banget nih Kak materinya hari ini. Nah, jadi buat kamu yang pengen dapat cuan dari menulis, kuncinya ada 4M. Menulis, dan menulis. Jadi kuncinya nulis aja dulu. Nah, Bemers, kamu pengen lanjut dengerin sharing with blogger selanjutnya atau pengen ikutan event menarik kita selanjutnya? Cus gabung grup komunitas sekarang yang linknya ada di description box ya. Sampai jumpa di sharing with blogger selanjutnya. Dadah!